Budidaya daring. Bab ke-10. Katak giok tetap tidak bergerak. Tatapannya tampak penuh dengan kebingungan saat menatap Xiao Hua, yang bahkan tidak repot-repot membalas tatapannya, seolah-olah tidak ada apa-apa di matanya. Bagaimana gadis kecil yang tampak tidak penting ini lolos tanpa cedera setelah dihancurkan oleh beratnya yang besar? Ia bertanya-tanya. Yuan berjalan ke depan dengan tenang. Tatapannya sangat terfokus pada katak giok. Meskipun dia belum pernah berkelahi sebelumnya, anehnya dia merasa tenang saat ini, seolah-olah itu wajar. Aku belum pernah bertarung sebelumnya, apalagi menggunakan pedang. Saya telah menghabiskan sebagian besar hidup saya di tempat tidur, diam-diam membusuk. Namun, karena saya tidak berdaya di luar dunia ini, saya dapat menggunakan anggota tubuh dan mata saya sepenuhnya di dunia ini. Selama saya di sini, saya merasa seolah-olah saya bisa mencapai apa saja, bahkan mengalahkan katak raksasa ini. Yuan tiba-tiba berlari ke arah katak giok, memperingatkannya. Kecepatannya bahkan lebih cepat daripada manusia tercepat di bumi. Dan dia tiba di depan Jade Frog dalam sekejap mata. Saksi, ingat, mempelajari, menjalankan. Pertarungan antara dua pembudidaya melintas di dalam kepalanya, dan tangannya bergerak sesuai. Memotong. Pedang di genggamannya dengan mudah mengiris kulit katak giok, menyebabkan darah menyembur keluar dari perutnya. Katak giok menjerit kesakitan, dan ia melompat mundur untuk menghindarinya. Mata Xiao Hua melebar ketika dia menyaksikan gerakan pedang Yuan. Meskipun itu kaku dan tampak seperti ayunan seorang amatir, itu jelas merupakan teknik pedang. Yuan tidak mengejar katak giok dan hanya melihat pedang di genggamannya, dan di wajahnya ada ketidakpuasan. Aku bergerak persis seperti yang dilakukan pria itu, tapi ada sesuatu yang terasa tidak beres. Kakak Yuan kau. Xiao Hua hanya bisa terkejut. Apa yang baru saja dia saksikan adalah teknik salah satu dari dua pembudidaya yang dia bunuh. Apakah dia mempelajarinya hanya dari melihat mereka bertarung sebentar? Bagi seseorang yang mempelajari dan menjalankan suatu teknik hanya setelah menontonnya sekali dan hanya untuk beberapa saat, Yuan hanya bisa digambarkan sebagai anak ajaib. Saya mengeksekusi gerakan dengan sempurna dan itu mengenai sasaran. Tetapi ada sesuatu yang hilang. Yuan merenung. Mungkin, seolah-olah dia telah menerima pencerahan. Yuan tersenyum, dan tatapannya kembali ke katak giok. Kali ini, aku akan membunuhmu, serunya dengan percaya diri. Pedangnya mengarah ke katak giok yang gemetaran. Memotong. Pedang di genggamannya dengan mudah mengiris kulit katak giok, menyebabkan darah menyembur keluar dari perutnya. Katak giok menjerit kesakitan, dan ia melompat mundur untuk menghindarinya. Mata Xiao Hua melebar ketika dia menyaksikan gerakan pedang Yuan. Meskipun itu kaku dan tampak seperti ayunan seorang amatir, itu jelas merupakan teknik pedang. Yuan tidak mengejar katak giok dan hanya melihat pedang di genggamannya, dan di wajahnya ada ketidakpuasan. Aku bergerak persis seperti yang dilakukan pria itu, tapi ada sesuatu yang terasa tidak beres. Kakak Yuan kau. Xiao Hua hanya bisa terkejut. Apa yang baru saja dia saksikan adalah teknik salah satu dari dua pembudidaya yang dia bunuh. Apakah dia mempelajarinya hanya dari melihat mereka bertarung sebentar? Bagi seseorang yang mempelajari dan menjalankan suatu teknik hanya setelah menontonnya sekali dan hanya untuk beberapa saat, Yuan hanya bisa digambarkan sebagai anak ajaib. Saya mengeksekusi gerakan dengan sempurna dan itu mengenai sasaran. Tetapi ada sesuatu yang hilang. Yuan merenung. Mungkin, seolah-olah dia telah menerima pencerahan. Yuan tersenyum, dan tatapannya kembali ke katak giok. Kali ini, aku akan membunuhmu, serunya dengan percaya diri. Pedangnya mengarah ke katak giok yang gemetaran. Katak giok bingung. Manusia itu terlihat sangat lemah dan rentan beberapa saat yang lalu. Namun saat dia meraih pedang, segala sesuatu tentang dirinya berubah. Aura lemahnya menjadi tajam seperti pedang, dan tatapannya menunjukkan dominasi, bahkan sedikit kesombongan. Apa yang terjadi padanya yang menyebabkan perubahan ini? Bahkan Xiao Hua juga agak bingung dengan perubahannya. Seolah-olah dia telah berubah dari seorang manusia yang tidak tahu apa-apa tentang dunia menjadi seorang ahli pedang yang mendalam. Bahkan aura yang dia pancarkan telah berubah total. Yuan berlari ke arah katak giok saat dia linglung.
dan tangannya menggerakkan pedang di tangannya dengan gerakan yang sama tetapi dengan lebih presisi dan kecepatan. Pedang di tangannya tiba-tiba bersinar merah. Serangan pedang berdarah. Katak giok secara naluriah melompat mundur. Tetapi gerakannya terlalu lambat jika dibandingkan dengan serangan pedang Yuan. Dan ia terbelah dua di udara, menyebabkan organ dan darah berterbangan kemana-mana. Anda telah mempelajari serangan pedang berdarah. Serangan pedang berdarah. Peringkat, bumi, tingkat penguasaan. 1. Deskripsi. Mengkonsumsi 900 Ki. Harus menggunakan pedang untuk mengaktifkan. Teknik dari Sekte Darah. Pemain Yuan telah menjadi pemain pertama di dunia yang mempelajari keterampilan peringkat bumi. Selamat. Pemain Yuan telah menjadi pemain pertama yang membunuh bos elit, Katak Giok. Dua pengumuman muncul, saling membelakangi, untuk dilihat dunia. Setelah Katak Giok mati, Xiao Hua berlari ke arah Yuan dan bertanya, "Kakak Yuan, dari mana kamu mempelajari teknik itu?" Aura tajam di sekitar Yuan menghilang saat dia mendengar suara Xiao Hua. Itu adalah keterampilan yang digunakan oleh pria berambut merah yang bertarung di langit, katanya dengan santai. Xiao Hua diam-diam menatapnya dengan matanya berkedip-kedip dengan kekaguman. Tidak heran Brother Yuan memahami seni rahasia surga dalam waktu yang begitu singkat. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Ngomong-ngomong, aku merasa aku menjadi lebih kuat dari pertarungan tadi. Saya juga merasa luar biasa menggunakan tubuh saya sedemikian rupa. Yuan tertawa. Mungkin aku punya bakat bertarung. Hahaha. Saudara Yuan adalah seorang jenius. Tidak diragukan lagi. Xiao Hua mengangguk dengan wajah serius. Hentikan kau membuatku malu dengan pujianmu. Xiao Hua tidak menyanjung. Kemampuan saudara Yuan untuk memahami berbagai hal adalah dunia lain. Bakat seperti itu jarang terlihat bahkan di surga yang lebih tinggi. Apalagi surga bawah ini. Yuan menggelengkan kepalanya. Aku bisa mengalahkan katak itu dengan mudah hanya karena pedang kuat yang kau berikan padaku. Terima kasih, Xiao Hua. Dia menepuk kepalanya. Lalu ketika saudara Yuan menjadi cukup kuat, Xiao Hua akan memberi saudara Yuan senjata yang lebih kuat. Katanya riang. Kamu memiliki peralatan yang lebih kuat dari pedang ini. Apa kamu? Toko senjata berjalan. Tapi saudara Yuan terlalu lemah untuk menggunakan salah satu dari mereka. Jadi Xiao Hua hanya bisa menunggu sampai dia cukup kuat untuk menggunakannya tanpa meledak sampai mati. Meledak sampai mati. Yuan menggigil setelah mendengar kata-katanya yang kejam. Tentunya kamu pasti bercanda. Tidak seperti senjata biasa tanpa kelas. Senjata kelas roh dan di atasnya disebut senjata spiritual yang memiliki kemampuan untuk mendapatkan kesadaran mereka sendiri. Jika seseorang mencoba menggunakan senjata spiritual yang lebih kuat dari kekuatannya sendiri, maka orang yang sadar di dalam senjata mungkin mencoba membunuh orang itu tergantung pada kepribadiannya. Xiao Hua menjelaskan padanya, betapa berbahayanya hampir seolah-olah semua yang ada di game ini akan mencoba membunuhmu jika kamu terlalu lemah, pikir Yuan dalam hati. Senjata, monster, bahkan manusia tidak masalah jika kuat, maka ia akan mendominasi yang lemah. Itu sebabnya saudara Yuan harus menjadi kuat. Jadi dia tidak akan diganggu oleh yang kuat. Petik 2. Aku akan baik-baik saja selama aku memilikimu, Xiao Hua. Yuan mencoba memujinya, tetapi dia hanya berubah serius. Saudara Yuan, Xiao Hua hanya kuat di surga bawah ini di surga yang lebih tinggi. Xiao Hua hanyalah seekor semut jika dibandingkan dengan para ahli sejati. Dia menghela nafas. Hanya seekor semut. Yuan tidak dapat membayangkan betapa kuatnya para pembudidaya di surga yang lebih tinggi ketika Xiao Hua sudah cukup kuat untuk menghancurkan seluruh gunung. Xiao Hua tiba-tiba berjalan pergi dan menuju tempat katak giok yang sudah mati itu terbaring. Kemana kamu pergi? Yuan mengikutinya. Ketika monster mati, beberapa dari mereka akan menjatuhkan inti monster. Xiao Hua mendorong seluruh lengannya ke dalam mayat katak giok tanpa bergeming dan mengeluarkan kristal kecil sesaat kemudian. Inti monster sangat penting bagi penggarap karena mereka dapat sangat membantu mereka dalam kultivasi dengan ki yang tersimpan di dalamnya. Ini dia, saudara Yuan. Dia menyerahkan inti monster kepada Yuan. Bagaimana denganmu? Bukankah kamu juga perlu tumbuh lebih kuat? Dia bertanya.
Jumlah ki di dalam inti monster ini terlalu kecil untuk mempengaruhi Xiao Hua. Jadi saudara Yuan harus menggunakannya. Yuan mengangguk, dan dia melemparkan inti monster itu ke mulutnya tanpa ragu-ragu. Rasanya seperti permen, pikirnya. Ah, saudara Yuan, Xiao Hua berteriak keras. Tampak bingung dan takut pada saat yang sama ketika dia melihat Yuan melemparkan inti monster itu langsung ke mulutnya. Apa yang salah? Yuan menatapnya dengan santai. Inti monster tidak dimaksudkan untuk ditelan seperti itu. Dia berkata dengan mendesak, cepat dan ludahkan. Ketika Yuan melihat wajahnya yang panik, dia juga panik. Apa yang akan terjadi padanya sekarang setelah dia memakannya? Keringat dingin membasahi punggung Yuan. Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan karena inti monster itu telah meleleh di mulutnya saat menyentuh lidahnya dan sudah memasuki perutnya. Aku sudah menelannya. Yuan berbicara dengan nada kaku. Aku tahu ini sudah terlambat. Tapi apa yang terjadi jika seseorang menelan inti monster? Xiao Hua berlutut dan berkata, inti monster berisi seluruh basis kultivasi pengikutnya sebelum mati. Jadi jika seseorang mencoba menelan begitu banyak ki sekaligus, mereka akan meledak sampai mati. Meledak sampai mati lagi. Rahang Yuan jatuh karena terkejut. Ada terlalu banyak hal dalam game ini yang akan menyebabkan dia meledak sampai mati. Tiba-tiba, fisik pemurnian surga diaktifkan. 1.280.000 ki telah disempurnakan dari inti monster katak giok. Anda telah menyerap cukup ki untuk sebuah terobosan. Anda telah mencapai magang roh tingkat ke-8. Semua statistik plus 450. Petik 2, petik 2, petik 2, petik 2, petik 2, petik 2 titik petik 2. Saudara Yuan, apakah Anda baru saja membuat terobosan? Xiao Hua bertanya setelah lama terdiam. Suaranya penuh dengan ketidakpercayaan. Aku, jawabnya dengan senyum aneh. Bersambung.